Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih. Ya, buat saya ya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, oleh kemurahan Allah. Kalau kami boleh menerima pelayanan ini. Jadi saya melihat semua tidak kebetulan. Tidak kebetulan kalau kami suami istri melayani bertepatan dengan ulang tahun anak saya yang ke-10 pada hari ini. Buat saya itu adalah kado dari Tuhan. Karena yang kami lakukan yang tanpa saudara sadari juga, mungkin Bapak Gembala juga panitia di sini menetapkan retreat tanggal 2 sampai tanggal 4 dan itu ternyata bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Sebetulnya kami mempunyai kebiasaan, ya mungkin boleh dibilang kebiasaan ya, untuk orang-orang dekat kami yang membantu kami dalam pelayanan. Ketika mereka berulang tahun, saya sering dan kami sering ya untuk memberi mereka tugas pelayanan. Jadi ketika mereka berulang tahun, mereka melayani dan jemaat dan orang-orang dekat ini mereka sangat bersukacita. Mereka diberkati. Jadi ketika mereka ulang tahun atau dalam minggu itu mereka berulang tahun dan hari ibadah itu mereka melayani, mereka tidak menganggap itu sebagai beban, tetapi itu menganggap sebagai berkat. Dan ternyata yang kami lakukan, yang kami sudah sekian tahun lakukan hal yang seperti ini, beberapa tahun belakangan ini, bahkan tahun kemarin 2017 pas ulang tahun saya, suami saya dapat pelayanan dan suami saya tanya, ini gimana? Apakah diterima apa enggak? Karena itu pas ulang tahun saya. Dan memang kalau untuk hari-hari tertentu, pokoknya kalau sudah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu seringkali memang kita agak sukar untuk cari waktu yang luang. Nah, kebetulan ulang tahun saya ada bersamaan dengan hari-hari itu, hari Minggu waktu itu. Jadi waktu saya berpikir, wah kalau melayani nanti gak bisa makan bareng sama keluarga. Padahal anak saya tuh liburnya cuma Sabtu, ibadah di rumah hari Sabtu. Jadi seringkali dulu ketika masih kecil mereka seringkali Ma ayo keluar Sabtu, mumpung libur. Kalau Minggu udah pasti gak bisa keluar. Tapi ternyata Sabtu pun tidak bisa keluar ketika mereka libur karena di rumah ada ibadah anak dan ibadah umum. Minggu kami juga ibadah di gereja. Tetapi sekian waktu lamanya kemudian anak-anak mulai terbiasa, jadi mereka nggak apa-apa. Nah, tahun lalu seperti itu. Tapi kemudian saya berpikir, nggak apa-apa. Jadi saya bilang sama suami saya, nggak apa-apa, diterima aja. Diterima aja pelayanan waktu itu bertepatan dengan ulang tahun saya. Dan puji Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena ternyata saya juga merasakan berkat. Saya merasakan luar biasa. Saya merasakan Tuhan ada di sana dan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun yang melayani bukan saya tetapi suami saya, tapi secara roh sepertinya saya juga ada di sana dan sangat luar biasa. Saya sudah sangat memberkati sekali dan saya di situ belajar. Iya, apa yang kita lakukan untuk orang lain. Mungkin saudara di sini juga nggak tahu kalau anak saya ulang tahun tanggal 4, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengatur segala sesuatu. Semua diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Dan saya ketika menyadari ini tanggal 2 sampai tanggal 4 ulang tahun anak saya, ada kepercayaan Tuhan yang besar yang diberikan kepada kami. Saya melihat ini sebagai hadiah dari Tuhan. Karena saya melayani anak-anak di belakang. Saya punya anak. Saya di sini berhadapan dengan pemuda dan keluarga muda. Anak saya yang besar menjelang pemuda SMA 1. Dan saya juga sebagai keluarga muda. Jadi saya di sini melihat ketika kami melayani saudara, Tuhan juga akan melayani kehidupan kami sekeluarga. Amin. Puji Tuhan. Nah, berkaitan dengan tema yang ada tentang tampil beda,
Saya percaya sebetulnya ini bukan tema yang asing. Betul apa betul? Betul ya. Kalau saya lihat brosur youth camp, brosur kids camp, brosur apa aja sering. Dan ayatnya juga bukan ayat yang asing. Seringkali kalau temanya tampil beda, saya perhatikan ayatnya juga sama. Roma 12 ayat 2 ini yang dipakai. Tetapi ketika saya mendalami, ini firman Tuhan yang biasa, tema yang biasa. Tetapi ketika saya mendalami, saya menggali, saya menemukan hal-hal yang baru. Dan itu yang sangat memberkati saya. Dan kemudian saya melihat, wah ini tampil beda. Dan Tuhan seperti mengajarkan sesuatu. Dan itu yang ingin saya bagikan kepada saudara, kepada kita semua. Nah saudara, kalau bicara tentang tampil beda, sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab, kalau saudara lihat Alkitab kita yang begitu tebal, itu isinya adalah orang-orang yang tampil beda. Semua tampil beda. Bahkan kalau saya lihat, saya pelajari Tuhan kita ketika Dia memunculkan tokoh-tokoh di Alkitab yang kita sekarang belajar dalam konteks tampil beda, saudara akan melihat mereka itu betul-betul berbeda. Betul-betul berbeda, bahkan sampai nggak ada duanya. Jadi kalau kita lihat, misalnya aja Simpson, seorang yang tampil beda, dianugerahi kekuatan Tuhan. Saudara pernah jumpai kisah lain? Ada Simpson kedua? Nggak ada. Saudara kalau baca kisah Musa dengan 10 tulah, dengan membelah laut yang begitu luar biasa, apakah saudara pernah ada 10 tulah kedua yang ada? Nggak ada. Betul-betul beda. Dan Tuhan betul-betul tunjukkan bahwa beda. Beda kalau Tuhan sampai berani mau membuat perbedaan dan itu dicatat. Tuhan tidak tanggung-tanggung membuat perbedaan, betul-betul satu-satunya. Satu-satunya. Kayak lagu yang kita nyanyikan, Tuhan kita tuh satu-satunya. Kalau Dia satu-satunya Allah, Dia juga mau melakukan yang beda sehingga cuma satu-satunya. Yosua dikatakan, dia berbicara kepada bulan, dia berbicara kepada matahari. Berhenti matahari, berhenti bulan. Dan dicatat apa? Belum pernah ada hari seperti itu. Seorang manusia berbicara secara demikian kepada Tuhan. Dan gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau saudara cerita, kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab yang lain, ada begitu banyak. Betul-betul satu. Dan sebetulnya Tuhan mau kita menjadi satu-satunya yang khusus untuk entah kekuatan, entah berkat, entah kesayangan, entah apa. Tetapi Tuhan yang ingin saya tekankan di sini, ketika Dia membuat sebuah perbedaan, saudara bisa kaget. Kita semua bisa heran. Ternyata kita muncul betul-betul kita satu-satunya yang berbeda di antara sekian banyak. Dan itulah tampil beda. Gak tanggung-tanggung Tuhan. Jadi saudara bisa mulai membayangkan betapa besarnya yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir zaman ini, Tuhan bilang di surat Ibrani, pahlawan-pahlawan iman, entah itu Simpson, entah itu siapa saja, entah itu Ishak, Yakub dan sebagainya, dikatakan iman mereka. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Paulus bilang, aku kekurangan waktu untuk menyebut begitu banyak pahlawan iman. Tetapi dikatakan, tanpa kita, tanpa saudara dan tanpa saya, mereka tidak masuk kesempurnaan. Mereka yang hidup di zaman Taurat bisa menikmati hal yang beda, satu-satunya mereka. Apalagi kita. Amin. Saya melihat kalau kita baca firman Tuhan, firman Tuhan itu mengajak kita untuk berpikir tinggi, berpikir melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Dan Tuhan dikatakan bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara dapat pikirkan, bayangkan, dan doakan. Dan saya bersyukur, saya berkata kepada suami saya, luar biasa. Saya angkat topik, saya beri apresiasi untuk GPDI di situ Bondo. Awal tahun berani mengambil keputusan, mengorbankan waktu, seperti disampaikan oleh pemimpin pujian tadi. Kita di sini bukan cuma senang-senang. Kalau senang-senang ke tempat lain lebih banyak. Tapi di sini saudara dikasih bekal. Bekal masuk tahun 2018. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya
bertemu dengan jemaat, saya menghadapi jemaat. Saya kalau melihat jemaat datang, kemudian mereka konsultasi atau mereka menghadapi masalah, saya cuma lihat apa? Kalau dia sudah ketemu dengan satu firman saja. Saya ketika datang, mungkin belum melihat apa-apa, belum melihat perubahan, masalahnya mungkin belum selesai. Tapi ketika dia sudah menemukan satu rema Tuhan saja, saya yakin gak akan lama masalahnya akan selesai. Dan ternyata betul demikian. Jadi kalau jemaat hamba Tuhan membekali apa sih kepada jemaat? Cukup membekali firman Tuhan. Itu jawaban, itu jaminan. Dan saudara di sini dibekali dengan firman Tuhan, sanggup bekal untuk sepanjang tahun 2018. Dan itu semua baik untuk pemuda, untuk keluarga muda. Dan berkaitan dengan tema kita, Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam bagian yang terakhir ini, sesi yang terakhir ini, saya ingin membawa kepada kita. Kenapa sih kita ini dikatakan di situ, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan jadi sama. Kalau bahasa Inggris tuh pakai kata jangan mengcopy. Mengcopy itu apa sih? Kita akrab ya dengan fotokopi. Fotokopi itu apa? Kita membuat sesuatu digandakan yang sama persis dengan aslinya. Nah, firman Tuhan bilang jangan kita ini membuat hidup kita ini sama persis dengan dunia, digandakan. Gak ada bedanya. Yang satu ori, yang satu kopi. Seperti itu. Jangan. Nah, firman Tuhan bilang jangan mengkopi tingkah laku atau perangai, karakter, dan kebiasaan dunia. Itu dari terjemahan bahasa Inggris. Namun jadilah orang yang baru, orang yang benar-benar berbeda dengan sebuah sifat baru, yang benar-benar baru dalam segala yang kamu pikirkan dan kerjakan. Jadi, ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi dikatakan berubah oleh pembaharuan budi. Firman Tuhan katakan apa? Kita perlu berubah oleh pembaharuan budi. Di sana dikatakan sehingga. Jadi kalau kita sudah diperbaharui budinya, kita itu baru bisa membedakan mana kehendak Allah. Ini kayaknya seringkali jadi pertanyaan orang. Kalau jemaat datang atau anak Tuhan datang, seringkali tanya gitu. Caranya bagaimana supaya saya tahu mana kehendak Tuhan atau bukan? Betul? Kan gitu ya. Mana kehendak Tuhan? Mana jalan Tuhan? Mana kehendak Tuhan? Nah, di sini dikatakan kalau kita berubah, pembaharuan kita ini betul-betul diubah oleh Tuhan, kita baru bisa tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dan di sana kehendak Tuhan dibedakan tiga step. Dari baik, itu level paling bawah, kemudian naik berkenan, dan yang ketiga adalah sempurna. Baik, berkenan, dan sempurna. Saya di sini tidak akan membahas antara baik dan jahat. Enggak. Itu dikatakan kalau baik dan jahat sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Mulai dari sekarang mereka akan tahu mana baik dan jahat. Jadi di sini saya tidak akan bahas mana baik dan jahat, karena seharusnya kita sudah tahu mana baik dan mana jahat. Orang dunia pun tahu mana baik dan mana jahat. Tetapi kita di sini membahas untuk level yang lebih tinggi, yaitu adalah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita kembali kepada tema kita, tampil beda. Senang kalau tampil beda. Tampil beda di sini tentunya dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang luar biasa, dalam pekerjaan Allah, dalam karya Allah yang luar biasa. Tetapi seringkali orang cuma senang tampil beda, tetapi mereka melakukan hal yang sama. Kalau kita mau tampil beda, jangan lakukan hal yang sama. Kalau gaya hidup kita sama tadi dengan dunia, nggak mungkin kita bisa beda. Kalau kita mau tampil beda, kita harus punya hal yang berbeda. Amin. Amin. Kalau kita mau tampil beda, kita harus punya hal yang berbeda. Dan dari sekian banyak tadi yang sudah saya singgung tokoh di Alkitab, saudara, saya tertarik untuk mengajak kepada kita pagi hari ini untuk menggali, belajar sama-sama.
belajar sama-sama tentang satu tokoh di Alkitab yang tampil beda. Dan betul-betul berkali-kali dia cuma seorang diri yang berbeda. Di tengah-tengah seluruh bangsa, dia berkali-kali, dia punya pendapat sendiri, dia punya pemikiran sendiri, dia punya sikap sendiri. Dan ternyata apa yang dipikirkan, dipilih tindakannya bukan cuma baik, bukan cuma berkenan, dan tetapi lebih dari baik dan berkenan. Tetapi dia memilih apa itu yang sempurna. Dan kita akan lihat siapa dia, Daud. Kenapa kok Daud? Ketika saya menggali hal ini, saya lihat luar biasa Daud ini. Makanya Yesus di Perjanjian Lama disebut sebagai anak Daud. Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel sampai sekarang ini adalah Mesias anak Daud. Dan kita akan belajar apa sih istimewanya Daud, mana bedanya Daud, sampai dia bisa. Tuhan kita pun dikatakan Mesias itu dari keturunan Daud. Kenapa gak dibilang dari keturunan Ishak misalnya? Betul kan juga dari keturunan Ishak? Enggak. Tapi dia dibilang dari keturunan Daud. Dan kita lihat apa banyak hal yang diperbuat oleh Daud. Itu ternyata juga banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan kita, Yesus. Kita akan belajar kepada Daud ini. Saya mungkin gak tahu cukup waktunya atau tidak ya untuk menyampaikan semua hal ini. Tetapi Daud ini mempunyai betul-betul pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, sehingga dia tahu bagaimana dia yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan kita lihat ya, kalau kita singkat-singkat aja untuk beberapa hal yang mungkin saudara sudah tahu, dan nanti kita akan sedikit mendalam di beberapa kisah yang mungkin belum terlalu populer. Kalau kita lihat, luar biasa Daud ini ya. Jadi ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, saudara lihat, seluruh Israel, bahkan sampai rajanya yang dikatakan sebahu ke atas lebih tinggi daripada orang kebanyakan, semua ketakutan. Tapi Daud ketika lihat Goliat yang besar, dia bilang apa? Siapa dia? Daud gak lihat besarnya itu, tetapi Daud lihat siapa? Daud bisa lihat Tuhan. Dan bagaimana Daud seorang diri bisa berbeda di antara sekian banyak orang Israel yang pada waktu itu. Dikatakan setiap kali cuma dengar suara Goliat, semua sudah begitu cemas, mereka semua lari ketakutan. Yang satu ini biarpun kecil tapi pedes, ya, kecil-kecil cabai rawit ini. Dia gak takut, bahkan dia mengajukan diri, aku akan lawan dia. Pembaharuan pikiran Daud apa? Goliat ini tinggi. Goliat ini musuh yang tidak lazim, bukan musuh yang biasa. Kalau tidak lazim, tidak biasa, jangan dihadapi dengan yang biasa-biasa, pasti kalah. Orang Israel hadapi Goliat mau bawa apa? Bawa pedang, pedangnya kalah besar dengan pedangnya Goliat. Bawa perisai, perisainya kalah besar dengan perisai Goliat. Goliat bilang apa? Yang besar seperti ini, hadapi juga dengan yang besar. Dan dia hadapkan Goliat bersama dengan siapa? Tuhan yang maha besar. Daud gak bilang aku yang perangkat, tapi dia bilang apa? Kamu nantang barisan Allah Israel. Kamu bukan nantang aku, kamu bukan nantang orang Israel, kamu nantang Allah Israel. Dan dia bilang apa? Aku maju dengan nama Tuhan semesta alam. Buat Tuhan, bunuh Goliat gak perlu pakai pedang, cukup dengan tadi apa? Batu. Cukup, karena Tuhan besar. Jangan hadapi yang besar yang tidak lazim dengan cara yang lazim. Itu sama, tidak akan pernah tampil beda. Tapi Goliat ketika melihat ini gak bisa dihadapi dengan yang biasa. Hadapi dengan yang luar biasa. Siapa? Majuin bapaknya. Majuin, kayak kalau saya bayangkan kisah ini, saya keingat anak-anak itu ya kadang ya. Kalau lawan temennya yang suka ganggu, yang kecil-kecil kadang mulai preman gitu ya, kecil-kecil mulai bully gitu ya, lapor. Besoknya yang datang siapa? Bapaknya. Yang preman kemarin yang gagah-gagah, yang bully tuh kemarin gaya-gaya. Begitu lihat bapaknya yang muncul, jadi itu Goliat juga gitu. Daud juga gitu ya. Nah ini kasih aja Goliat yang besar. Iya, besar dibanding Daud. Tapi Goliat itu kecil dibanding Tuhan.
Dan makanya Tuhan cukup dengan batu. Batunya kira-kira seberapa sih kalau Goliatnya kecil? Apalagi pakai ketapel. Saudara bisa bayangkan kira-kira batunya seberapa? Apakah segini? Nggak mungkin. Ketapelnya seberapa? Batunya pasti kecil karena dikatakan batu itu bisa sampai meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Siapa yang bidik itu? Tuhan. Tuhan yang bidik sebetulnya. Cuma pakai tangan Daud. Betapa pemikiran Daud beda. Orang Israel semua pada sibuk. Sibuk apa? Sibuk menghadapi Goliat dengan cara yang biasa. Gak bisa. Ini gak lazim. Hadapi dengan yang tidak lazim. Yaitu siapa? Tuhan. Itu yang kita lihat. Pola pikir Daud. Kalau kita lihat juga. Kalau kita mau tampil beda. Kita lihat. Kenapa Daud itu ketika lihat Goliat, dia sama sekali gak takut. Dia bilang apa? Aku ini biasa menghadapi singa dan beruang. Dan saudara tahu? Beruang itu kalau saya searching ya, saya tanya sama Mbak Google itu ya. Saya tanya sama Mbak Google, saya searching. Oh, ternyata beruang itu ketika berdiri tingginya kurang lebih sama dengan tingginya Goliat. Jadi buat Daud apa? Biasa. Kalau kita mau tampil beda, jangan didikan yang biasa, saudara. Didikannya Daud, sparring partnernya Daud, itu siapa? Singa dan beruang. Singa itu bagaimana? Beruang itu bagaimana? Yang lain, Saul tandingnya sama orang yang sama. Ketika dia lihat Goliat, dia bilang, aku belum pernah lawan kayak gini. Berapa kaliku dia? Tapi Daud bilang apa? Ini biasa, sparring partnerku yang sudah kuhadapi. Sekian lama aku di padang. Dan dia bilang apa? Kalau aku, dombaku, ternakku diambil oleh singa dan beruang, dia bilang apa? Tak kejar dia, tak bidik dia. Ku ambil singa itu ku ambil domba itu dari mulutnya. Sama kan yang dia lakukan sama Goliat. Ketika dia lihat Goliat, yang lain lari pergi. Yang ini apa? Lari dekat. Sama seperti dia dulu kejar singa. Sama seperti dia kejar beruang. Dia kejar Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan dia beda. Seringkali kita mau beda, tapi sparring partner kita biasa. Seringkali kita mau beda, tapi kita maunya didikan yang biasa. Bahkan seringkali orang-orang bilang anak Tuhan cenderung manja. Cenderung manja, cenderung cengeng. Orang dunia bekerja lebih keras daripada anak-anak Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan yang gak baik tentunya pakai apa bilang, oh kalau disuruh kerja, oh lagi berdoa. Kalau disuruh kerja, lagi pelayanan gitu ya. Berdoa pelayanan baik. Tapi seringkali itu dipakai sebagai alasan untuk tidak mau bekerja. Untuk tidak mau kerja keras. Untuk tidak mau melakukan tugasnya. Pakai hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau tampil beda, sparring partner kita harus yang berbeda. Seringkali kita nangis ya kalau Tuhan mulai ajak jalan, ayo jalan ke sini. Ini sedikit sulit sih dari biasanya. Seringkali kita bilang, Tuhan, jangan yang ini Tuhan, yang biasa aja. Yang ini butuh nangis, yang ini butuh keringat lebih banyak. Kita seringkali gak suka. Tapi kalau kita gak suka itu, jangan pernah kita harapkan kita bisa tampil beda. Didikan Tuhan itu perlu. Cara kita dididik bagaimana? Kalau saudara lihat, Saul dididik bagaimana? Daud dididik bagaimana? Salomo dididik bagaimana? Saudara bisa lihat bedanya. Dan mana yang menjadi raja terbesar? Daud. Bagaimana didikan Tuhan terhadap Daud? Gak main-main. Mungkin kita belum, gak tahu. Mampu gak dididik Tuhan seperti Tuhan didik Daud? Nah kita lanjut ya. Jadi lihat hal-hal ini. Dan kemudian kalau kita sampai kepada membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna, itu betul-betul diperlukan pembaharuan budi. Gak gampang. Gak gampang untuk membedakan mana kehendak Tuhan. Dan itu sekali lagi seringkali menjadi pertanyaan klasik.
Pertanyaan klasik yang bahkan kadang hamba Tuhan pun juga bingung. Kalau jemaat kadang datang, oh ini mana kehendak Tuhan? Oh buat saya, buat sini. Seringkali kadang kita juga nggak tahu mana. Kalau apalagi itu dari gampang membedakan antara yang nggak baik dengan yang baik, gampang. Tapi kalau baik, kita seringkali juga nggak tahu mana baik, mana berkenan, dan mana sempurna. Dan itu betul-betul dibutuhkan pembaharuan budi. Dan kita akan belajar dari tokoh Daud ini, bagaimana Daud ini bisa memfilter keadaan, memfilter situasi, memfilter setiap masukan, nasihat yang datang. Siapa saja yang beri nasihat kepada Daud, selalu Daud ini punya filter sendiri. Dan dari filter yang ada di dalam kehidupan Daud, kita nanti akan lihat selalu dia bukan cuma baik, tetapi dia baik, berkenan, bahkan sampai sempurna. Dan kadang kalau kita baca, kalau saudara dalami nanti di rumah, mungkin kita juga geleng-geleng kepala. Kalau bukan pembaharuan budi yang betul-betul sudah betul-betul diperbarui ya, mindset yang betul-betul baru, gak akan bisa, gak akan nyampe ke sana. Nah kita akan lihat ya, kisah yang gak asing, ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Daud dikejar-kejar oleh Saul berkali-kali. Ini betul-betul mertua yang menyusahkan ini ya. Ini betul-betul mertua yang bikin makan hati. Bagaimana dia mengejar menantunya katanya seperti orang gila, ya, seperti orang gila, nggak masuk akal. Kalau ngejar Daud itu pakai pasukan itu ribuan. Bayangin, kalau saudara bisa bayangkan sekarang ini tampil bedanya Tuhan ngadepin orang satu pun gitu, dunia sampai dibuat kalang kabut ya, mungkin kayak Pak Ahok ya. Satu, bayangkan sampai seperti itu. Nah, kita lihat yang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan hal ini, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, satu kisah yang menarik. Ketika firman Tuhan katakan bahwa satu ketika Saul itu betul-betul ada di depan matanya. Selama ini Daud itu selalu di depan, makanya dikejar-kejar. Tapi satu ketika bukan Daud yang di belakang, tetapi bukan ya, maksudnya si Saul ini yang ada di depannya Daud. Dan saudara, Alkitab kasih tahu kepada kita, orang-orangnya Daud bilang apa? Telah tiba hari yang ditentukan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Hari ini pakai nama Tuhan segala. Tetapi Daud bilang apa? Jangan apa-apakan dia. Daud cuma motong ujung jubahnya. Daud cuma motong ujung jubahnya, dan dia hanya mempunyai alasan apa? Jauhlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan dengan kalimat itu dia mencegah orang-orangnya mengapa-apakan Saul. Dan kisah itu berulang lagi. Sampai satu kali Saul masuk gua mau buang hajat. Daud ternyata sedang ada di ujung yang lain. Bayangkan saudara. Dan hari itu orang-orangnya bilang apa? Telah tiba hari yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu. Jadi orang-orangnya Daud ini orang-orang yang tahu nubuatan bahwa Daud satu ketika akan jadi raja. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang ini kurang lebih, orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Daud itu kurang lebih 600 orang. Ini orang dekat. Kalau saudara baca kisah Daud, kemana-mana 600 ini ikut seringkali. Kalau mau nyerbu, mau nyerang, mau apa, ini menyertai Daud. Jadi orang-orang dekat dengan Daud, orang-orangnya sendiri. Tetapi orang-orangnya sendiri ini pun mereka pakai nama Tuhan. 2 kali mereka bilang, hari ini hari yang ditentukan Tuhan bagimu. Hari ini Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tetapi Daud selalu bilang apa? Jauhlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Masa akan ada orang menjamah orang yang
dan dapat tetap hidup. Dan dengan cara itu dia dikatakan apa? Mencegah orang-orangnya demikian. Tetapi untuk kali yang kedua dia masih tambah. Ketika Saul selesai buang hajat, diambil kendinya dan sebagainya, itu kemudian dia tunjukkan kepada Saul, Daud masih tambahin. Daud bilang, tadi orang-orang tuh bilang seperti ini, tetapi aku berkata bahwa tidak akan aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud masih menambahkan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang apa? Hari ini, seperti nyawamu berharga di mataku, biarlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan. Jadi dasarnya Daud tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dasarnya Daud menghargai nyawa Saul adalah supaya apa? Dia juga berharga di mata Tuhan. Seringkali apa yang kita lakukan, kita seringkali kadang gak mikir sejauh itu. Yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan dilakukan Tuhan kepada kita. Di awal tadi saya sempat singgung tentang apa yang kami perbuat kepada orang-orang dekat kami. Ternyata tanpa kami tahu, tanpa saudara juga tahu, saudara dipakai oleh Tuhan melakukan hal yang sama yang sudah kami lakukan kepada jemaat. Dan ini apa? Saya pikir ini luar biasa. Kalau enggak, Daud ini punya pewahyuan yang luar biasa ya. Ketika dia menghargai nyawa orang lain, dia seperti bilang sama Tuhan, dia seperti dalam tanda petik tuntut sama Tuhan bahwa nyawaku, Tuhan akan menghargai nyawaku lebih daripada aku menghargai nyawa Raja Saul mertua. Dan ternyata betul, nyawa Daud ini di mata Tuhan sangat berharga. Ketika Daud bertemu dengan Abigail, kisah yang lain di 1 Samuel 25, Abigail itu bilang apa kepada Daud? Nyawa tuanku itu terbungkus dalam bungkusan. Orang sampai bisa bilang begitu. Jadi Saul juga bilang apa? Telah dikatakan orang kepadaku, ini orang sangat cerdik, sangat licin. Saul mengerahkan sekian banyak orang pun gak bisa tangkap Daud. Gak bisa tangkap Daud. Apa itu? Dia bilang tadi, seperti hari ini nyawaku berharga di mata Tuhan. Nyawamu berharga di mata Tuhan, nyawaku hari ini juga akan berharga di mata Tuhan. Jadi ini pemahaman yang luar biasa yang Daud punya, berbeda dengan yang lain-lainnya. Pemahaman yang berbeda. Kalau kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya kita sedang menunggu, mengharapkan Tuhan melakukannya buat kita. Kita tentunya akan hidup dengan hati-hati, dengan gak sembarangan. Seringkali, ya kalau kita konteksnya dibalik juga, kalau kita gak menghargai orang, kira-kira Tuhan menghargai kita gak? Tapi di sini, Daud, dia mempunyai pemahaman yang lebih tinggi. Gak peduli orang-orangnya itu bilang tadi siapa? Hari ini, hari yang ditentukan Tuhan. Hari ini, Tuhan menyerahkan. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan. Hari Tuhan menyerahkan. Tapi buat Daud, enggak. Ini bukan harinya Tuhan buat dia. Ini bukan. Luar biasa. Saudara bisa membedakan. Kalau kita enggak punya pembaharuan budi, kita mungkin akan gitu ya. Kita mungkin, wah iya betul ini. Ini seperti tersaji di depan mata. Kita mungkin bisa bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ditaruh di depan mata. Nunggu disembelih aja. Tapi Daud punya filter. Daud punya tahu membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kita lihat hal yang lain lagi. Ini tentang Daud juga ya. Firman Tuhan katakan, kalau saudara baca di Alkitab, sampai ada kalimat, sekalipun Saul mengejar Daud seperti itu, tetapi Tuhan tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Itu sebegitu berharganya yang dilakukan oleh Daud ketika dia melakukannya itu dengan alasan. Kalau bahasa sekarang, alasan yang alkitabiah kali ya. Alasan yang alkitabiah. Sehingga dia apa? Itu. Di apa-apa dikejar bagaimanapun. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan bilang,
Aku tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Nah, satu kisah ini, satu lagi di kisah tentang Daud ini ya. Ini kita kembali orang-orang Daud ini. Saya nggak tahu saudara pernah dengar kisah ini apa enggak. Ketika Daud itu ada di Kehila. Pernah dengar Kehila? 1 Samuel 23 itu kisahnya. Jadi itu masih dalam kisah ketika Daud ini dikejar-kejar Saul. Jadi masih sama. Saul ini gak berhenti. Firman Tuhan katakan Daud itu menjadi musuh Saul seumur hidupnya. Bahkan sampai mati itu berarti Daud itu masih jadi musuh Saul. Dikejar-kejar terus. Dan sampai satu ketika Daud ini sampai ke satu kota, satu tempat yang namanya Kehila. Dan ketika sampai di kota Kehila ini, di Kehila ini, orang itu ada yang nyampein kabar kepada Daud bahwa orang Filistin akan menyerang, akan berperang melawan kota Kehila dan menyerang kota Kehila. Ingat, pada waktu ini adalah Daud ini juga lagi masalah. Dia dikejar-kejar, dia sendiri nyawanya terancam. Tapi ada orang datang bilang, Kehila lagi diancam. Kemudian di sana Daud itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku akan pergi menolong orang Kehila? Apakah aku akan bisa mengalahkan orang Filistin? Dan Tuhan bilang apa? Pergi. Oh, mungkin lebih baik kalau Tuhan bilang, jangan, kamu sendiri kan dikejar-kejar Saul. Masa kamu sekarang cari tambahan PR, tambahan tugas, tambahan pekerjaan? Tapi ternyata Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan malah bilang, pergi. Aku serahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dan lagi-lagi orang-orangnya bilang apa? Jangan sudah. Jangan pergi ke Kehila. Kita aja sekarang ini dikejar-kejar. Nyawa kita sendiri aja terancam. Bagaimana kita akan berangkat menyelamatkan Kehila dari orang Filistin? Ketika orang-orang Daud berkata demikian, Daud dicatat oleh Alkitab. Daud apa? Tanya lagi kepada Tuhan. Tadi sudah tanya. Orang-orangnya bilang jangan. Daud bilang apa? Tanya lagi kepada Tuhan. Dan ketika tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Bersiap, pergi ke Kehila. Aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dan kebetulan pada waktu itu ada Imam Abiatar yang turun dan membawa efod di tangannya. Kemudian saudara, Daud itu akhirnya nurut. Dia menyelamatkan kota Kehila. Dia menyelamatkan dan kabar itu sampai kepada Saul. Sampai kepada Saul. Diberitahukan kepada Saul, Daud sekarang sudah ada di Kehila. Saul bilang apa? Ini Tuhan berpihak kepadaku. Hari ini Tuhan menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke Kehila, Kehila itu kota yang berkubu, kota yang benteng-bentengnya kokoh. Sekali ini betul-betul Tuhan menyerahkan ke dalam tanganku. Karena dengan masuk ke kota Kehila, sekali ini Daud gak mungkin lolos, katanya Saul. Nah saudara, yang tadi orang-orangnya bilang apa? Tuhan menyerahkan. Hari itu Saul bilang apa? Tuhan hari ini menyerahkan. Semua pakai nama Tuhan. Seringkali saudara, kalau orang udah datang ke saudara bilang, Tuhan bicara, Tuhan bilang begini, kasih aku uang. Saudara langsung mikir ini bener apa enggak ya? Nanti gak diturutin, nanti taunya bener. Diturutin taunya nanti dimanfaatin. Nah, saudara perlu pembaharuan budi untuk membedakan mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Karena saudara lihat di Alkitab ini berkali-kali dia bilang Tuhan, Tuhan. Padahal dibilang daripada Saul, roh Tuhan sudah mundur. Tapi dia bilang apa? Ketika dia dengar kabarnya, dia bilang Tuhan sekali ini betul-betul nyerahin Daud ke dalam tanganku. Karena dengan masuk ke Kehila, dia gak mungkin lolos. Nah, kemudian ada orang lagi bilang kepada Daud. Bilang kepada Daud, Saul, dengar kamu masuk menyelamatkan Kehila. Dan sekarang dia sedang datang ke sini, mau tangkap kamu, mau bunuh kamu. Daud, bagaimana kalau saudara jadi Daud?
Bagaimana kalau saudara jadi orang-orangnya Daud? Kira-kira kalau saudara jadi orang-orangnya Daud, saudara bilang apa? Tuh kan, kita nggak usah bantu. Coba kita tadi nggak masuk ke Kehila. Kan kita sekarang nggak akan disergap oleh Saul. Ini kota berkubu. Kapan kita bisa lepas? Atau mungkin kita jadi Daud. Jangan-jangan tadi salah dengar ya. Jangan-jangan tadi bukan suara Tuhan. Tapi di sini tadi Daud bilang apa? Daud minta effort kepada Imam Abiatar. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku dengar kabar pasti. Sesudah aku menyelamatkan Kehila, orang Filistinnya lari, Kehila diselamatkan oleh aku dan oleh orang-orangku. Sekarang Tuhan, aku dengar kabar Saul akan datang ke sini. Itu betul lah. Tuhan bilang apa? Betul. Betul tuh, gitu ya. Kemudian Daud tanya lagi, Tuhan, kalau memang itu betul, Saul akan datang masuk ke Kehila untuk menangkap aku. Sekarang aku mau tahu, apakah penduduk kota Kehila yang sudah kuselamatkan tadi akan menyerahkan aku? Kira-kira saudara tahu jawabnya apa? Ya, akan mereka serahkan. Mungkin orang-orangnya Daud bilang, tuh kan, betul kan? Coba dari tadi nurut. Coba dari beberapa waktu lalu nurut. Ketika dia buang hajat itu body cus gitu ya. Coba, kan kita gak akan kayak gini. Ini gara-gara kamu. Mungkin gitu ya. Tapi kita lihat di sini. Ini ternyata Tuhan bilang apa? Akan mereka serahkan. Yang luar biasa, Daud kemudian gak marah tuh sama Tuhan. Gak marah. Ya dia kemudian bilang, ayo kita pergi dari kota Kehila. Dan firman Tuhan katakan Daud bersama orang-orangnya pergi dari kota Kehila. Dan Saul kemudian mendengar ketika Daud sudah tidak ada di situ, Saul batal menyerang. Dan setelah ayat itu, kita sampai kepada ayat, sejak saat itu Saul terus memburu Daud, tetapi Tuhan tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Ketika Saul tidak menyerahkan kota Kehila kepada orang Filistin, yang Tuhan perbuat apa? Sekalipun Saul berusaha bagaimanapun juga, Tuhan juga tidak pernah menyerahkan Daud kepada Saul. Kok sama lagi ya? Yang kita lakukan, Tuhan juga akan lakukan kepada kita. Dan kalau saudara kemudian baca terus, itu akan masuk kepada satu kisah yang judulnya Gunung Batu Peluputan, di mana Daud kembali dikejar Saul lagi. Firman Tuhan ceritakan, Daud itu berlari dari sisi gunung yang satu, Saul bersama orang-orangnya dari sisi gunung yang lain. Dan Saul sudah hampir menangkap Daud. Tapi firman Tuhan katakan, ketika hampir ini, ada orang datang kepada Saul. Orang Filistin menyerang. Dan kemudian yang sudah hampir mati tinggal cerp tadi itu. Dikatakan Saul mundur, membatalkan mengejar Daud. Kemudian dia lari berperang melawan orang Filistin. Kok sama ya? Sama yang ada di gua. Kok sama ya dengan yang ketika memotong ujung jubahnya ya? Kok sama ya? Jadi kita lihat di sini betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika kita belajar dari kisah Daud ini, sulitnya membedakan mana kehendak Allah, baik, berkenan, dan yang sempurna. Tapi kalau dari kisah yang kita sudah pelajari bersama-sama ini, kita bisa melihat bagaimana pembaharuan budi tingkat apa yang ada di dalam kehidupan Daud, sampai dia selalu berhasil membedakan mana ini kehendak Allah. Sekalipun ketika dia jalan dalam jalannya Tuhan, nuruti apa maunya Tuhan, keadaan mungkin tidak seperti yang dia harapkan. Harapannya apa sih? Harapannya mestinya kan orang Kehila tahu balas budi lah, kan gitu ya. Kan sudah diselamatin kan tadi. Kok sekarang melindungi Daud, tapi enggak tuh. Tapi ketika itu pun terjadi, Daud tidak mengharapkan balas budi manusia, tapi Daud mengharapkan kepada apa? Kepada Tuhan. Tetapi Daud mengharapkan Tuhan sendiri yang membalas untuk apa yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, itu kisah tentang Daud itu. Kemudian
ini bagian yang mungkin terakhir ya. Sikap Daud, bagaimana ketika dia menghadapi kesesakan. Saudara nanti bisa baca di 1 Samuel 30. Ketika ada di Siklak. Ketika ada di Siklak, firman Tuhan katakan bahwa ketika itu mereka Israel itu diserang oleh orang Amalek. Mereka mengalami kehilangan ya. Jadi sangat terjepit dan dikatakan bahwa Daud dan rakyatnya itu sampai semua kehilangan istri dan anak-anaknya. Dan kali ini kalau saudara lihat orang-orangnya Daud dikatakan di situ juga mereka dikatakan sudah betul-betul di sini dikatakan mereka menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Dikatakan rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi semua mengalami kehilangan. Tetapi firman Tuhan ceritakan kepada kita, ketika semua nangis, semua pedih hati, semua sudah tidak kuat menangis, lagi-lagi Daud satu-satunya orang yang bisa tetap berdiri, bangkit, dan firman Tuhan dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia minta apa lagi? Effort. Minta effort kepada imam. Pada waktu itu dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah akan ku kejar gerombolan itu? Apakah akan ku kejar mereka? Tuhan bilang apa? Kejar. Aku memberikan mereka kepadamu. Dikejar. Dan firman Tuhan katakan bahwa mereka semua mengejar. Kemudian mereka mendapatkan kembali semua yang sudah hilang. Saudara, bagaimana sikap kita? Bisakah masih tampil beda? Ketika kesesakan itu bahkan sampai mungkin anak di sini, anak udah hilang, istri hilang, harta benda hilang, semua hilang. Sampai seperti itu. Apakah bisa kita masih membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna? Kita bisa kalau kita selalu seperti Daud. Di atas segala-galanya, Daud itu kita lihat tadi selalu apa? Punya filter sendiri. Punya firman Tuhan. Punya kata Tuhan. Dan itu yang jadi pegangannya Daud. Jadi pegangannya Daud. Dan di sana kita lihat ketika Daud memegang firman Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan betul-betul membuat dia berbeda. Dalam keadaan apapun. Dalam perang lawan Goliat, beda. Dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi, beda. Dalam menghadapi kehilangan, kesesakan. Kalau kita lihat di sini, orang-orangnya ini kemungkinan juga orang-orang yang mungkin termasuk yang 600 itu. Tapi di sini kita lihat orang-orang yang 600 ini gak seperti yang lalu-lalu. Ketika Daud mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan yang kemudian tampaknya hasilnya gak bagus, kita gak pernah baca mereka protes kepada Daud. Mereka ya iya aja lah, diajak lari masuk gua, ya, kepada gurun, ya, pokoknya ngikut Daud nangis, ya, gitu. Tapi kalau di ayat 1 Samuel 30 dikatakan apa? Rakyat itu pedih hati. Dan mereka kali ini udah gak iya-iya lagi. Mereka dikatakan apa? Mereka mau melempari Daud dengan batu. Jadi kali ini mereka mungkin 600 orang ini pun juga sudah sampai ubun-ubun ya. Ikut Daud itu udah sampai di sini gitu ya. Gara-gara apa? Istrinya hilang, anaknya hilang, harta hilang, semua hilang. Kali ini dalam keadaan yang dikatakan Daud sangat terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dan dia gak cuma nangis. Boleh gak sih nangis? Boleh. Boleh nangis ya. Tetapi di sini yang gak cuma nangis, cuma Daud. Yang lain itu mungkin nangis, pedih hati dengan sangat terjepit dan sebagainya. Tapi di sini Daud nangis. Kemudian dia bangkit, dia berdiri, menguatkan kepercayaannya. Dan di atas semuanya itu kemudian dia tanya Tuhan lagi. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan bilang, ya, berangkat.
tak serahkan. Dan kemudian yang luar biasa, Daud menang. Semua kembali, tidak ada satupun yang hilang. Bahkan mereka membawa jarahan. Mereka bilang ini jarahan Daud. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, betapa luar biasanya Daud ini. Di atas segala sesuatu, kita belajar hari ini. Di atas nasihat apapun, di atas nasihat siapapun, kita perlu punya pegangan nasihat firman Tuhan. Itu nasihat yang perlu kita pegang. Makanya saudara ada di sini, saudara gak dikasih apa-apa mungkin, tapi dikasih firman. Dikasih firman, itu firman yang kita bawa sepanjang 2018, bahkan sampai sepanjang umur hidup kita, supaya kita tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Seringkali itu diperlukan ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, ketika keadaan terjepit. Seringkali kita bilang, aduh udah gak bisa mikir, aduh gak bisa ngambil keputusan. Bahkan kalau sampai tingkat tinggi, orang bilang gak gila aja udah bagus. Ada yang orang dunia, saya seringkali dengar gitu ya, ini gak sampai gila aja udah bagus ini, saking nemennya. Tapi kita gak gitu. Kita punya apa itu namanya firman Tuhan. Amin. Nah, ayat yang akan menutup pada pagi hari ini, saya ingin bacakan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 96 sampai 101. Saudara kalau yang punya Android, yang pakai smartphone, saudara mungkin bisa buka bersama dengan saya kalau ada downloadan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi saya mau bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Mazmur 119 ayat 96 sampai 101. Kalau saudara nggak punya terjemahan ini, saya akan bacakan dengan perlahan-lahan. Saudara bisa mendengarkan dan saudara tangkap sebanyak yang saudara bisa. Mazmur 119 ayat 96 sampai 101. Ayat 96 berkata, tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Jadi Mazmur 119, 96 itu di terjemahan firman Allah yang hidup berkata, tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali firman-Mu. Betapa aku mengasihinya, aku merenungkannya sepanjang hari. 98, firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman. Firman-Mu itu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, karena aku memegangnya sebagai pedoman. Kayak Daud ya, memegang firman Tuhan sebagai pedoman. Dan Daud lebih bijaksana dari semua musuh-musuhnya. 99, ya, lebih bijaksana daripada guru-guruku, karena aku selalu merenungkan peraturan-peraturan-Mu. Bahkan aku dijadikannya lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Aku tidak mau mengikuti jalan yang sesat dan jahat, karena aku akan tetap taat kepada firman-Mu. Luar biasa. Kalau kita punya pegangan firman Tuhan, pegangan di atas segala pegangan, nasihat di atas segala nasihat, jawaban di atas segala jawaban. Dikatakan oleh ayat ini, firman Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita. Firman Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana dari guru-guru kita. Bahkan firman Tuhan itu juga menjadikan kita lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Siapa Daud? Muda. Jauh lebih muda dari Saul. Saul lebih berpengalaman dalam perang. Tetapi kalau Daud punya firman Tuhan, dia lebih bijaksana. Apa-apa, siapapun yang kasih dia nasihat. Saya gak ada waktu nih, saudara bisa baca juga. Ketika itu ada di 1 Samuel pasal yang ke 2 Samuel pasal 15. Ketika itu Daud menghadapi nasihat dari Imam Sadok.
Tapi Daud juga punya filter terhadap firman Tuhan. Dan Daud mengambil keputusan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi pagi ini kita belajar apa? Tempatkan firman Tuhan. Untuk saudara bisa mengambil, tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita tahu itu, Tuhan gak akan segan-segan menjadikan kita, Anda dan saya, betul-betul berbeda. Mungkin cuma satu-satunya. Yang kemudian kalau ada Kisah Para Rasul jilid kedua, nama kita ada di sana. Kita adalah orang satu-satunya. Gak tahu Tuhan pakai sebagai satu-satunya orang yang apa. Tetapi itu bagian saya dan bagian saudara. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bisa ditutup Alkitabnya. Saya rindu kita nyanyi sebuah pujian, sebuah lagu, Jalanmu Tak Terselami oleh hati kami. Namun satu hal ku percaya, Tuhan punya rancangan yang indah. Apapun kata Tuhan, bersama dengan Tuhan, lagu itu katakan penyertaannya sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Dan bersama Tuhan kita akan tampil beda. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bapak.